Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayah kepada kita sehingga mampu kita berkumpul di tempat yang sangat-sangat bersejarah ini bagi anda siswa-siswi sekalian, yaitu SMK Sinarfini jurusan listrik. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah secara pasti dan konsekuen telah membawa di rumahnya dari jalan kegelapan ke jalan terang-benderang. Anak-anakku sekalian, berhubung karena memang saat ini kita diharuskan untuk belajar dengan sistem online daring, maka di sini Bapak akan menjelaskan materi pertama kita di dalam proses pembelajaran pekerjaan mekanik elektro serta praktek instalasi elektronika dasar. Adapun sebelum kita memaparkan lebih jauh, nanti materi kita ada tingkatan-tingkatan. Jadi saya bikin sini materi pertama praktek, yaitu dengan judul praktek pengenalan alat-alat pekerjaan kelistrikan dan penjelasan tentang keselamatan kerja, pemakaian alatnya, keselamatan kerja terhadap manusianya, dan keselamatan kerja terhadap teman-teman sepekerjaan atau lingkungannya. Adapun materi ini mutlak harus dipahami dan dikuasai siswa di dalam untuk menuntut ilmu di bidang kelistrikan. Materi pertama ini menjelaskan bagaimana seorang calon teknisi kelistrikan harus mampu menjalankan, mengoperasionalkan alat-alat tukang kelistrikannya. Itu yang pertama sekali. Semua orang harus tahu apa fungsi-fungsi daripada alat tersebut. Selanjutnya, yang kedua, seorang siswa harus juga paham dan mengerti bagaimana menjaga keselamatan kerja terhadap dirinya, menjaga keselamatan kerja terhadap alat-alatnya, menjaga keselamatan kerja terhadap lingkungan di sekitarnya. Baiklah, di SMK kita ini terkhusus jurusan listrik. Di dalam materi praktek di kelas 1 ini ada dua materi. Yang pertama pekerjaan dasar mekanik elektro, yang kedua praktek dasar elektronika. Namun nanti di SMK jurusan teknik elektro di SMK Sinarfini ini tidak terpaku kepada dua materi proses pembelajaran praktek. Kita akan berkembang keluar, di mana nanti kita juga akan mengenalkan sistem praktek operasional daripada sistem pendingin, sudah itu sistem komunikasi handphone, sudah itu menggulung dinamo. Jadi kita tidak terfokus kepada dua bidang praktek sesuai dengan kurikulum atau modul yang ada di dalam jurusan ini. Oke, kalau begitu baiklah, kita masuki materi intinya. Di atas meja kita ini sebagian besar sudah terletak alat-alat pertukangan kelistrikan. Nanti satu persatu akan saya jelaskan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama kita mulai dari alat pegang tangan dulu, yaitu tang. Ini tang. Ini tang ini sama-sama fungsi dan bentuknya sama. Ini namanya tang kombinasi. Kalau kita melihat dari namanya saja, tang kombinasi, maka kita sudah tahu tang kombinasi berarti sistem pengerjaannya lebih dari satu. Itu dikatakan kombinasi. Ya, dia tidak satu pekerjaan saja, dia ada beberapa pekerjaan yang bisa dia lakukan. Yang pertama bisa kita perhatikan di sini, ada paret-paret di ujung mulut ini, ada paret-paret, ada gerigi-gerigi, ada mata pisau. Ini masing-masing mempunyai fungsi. Yang pertama, ujung daripada tang ini bisa kita pakai untuk memuntir kabel. Yang kedua,
Di sini ada gerigi-gerigi dan ini biasa dipakai oleh anak-anak mesin atau bengkel-bengkel sepeda. Ini bisa juga dipakai untuk menjepit kepala-kepala baut kecil tadi. Kepala-kepala baut kecil dia jepit, maka di satu sisi dia buka dengan kunci pas. Sudah itu yang ketiga, di sini ada mata pisaunya. Ini bisa dipakai untuk memotong kabel. Ini bisa dipakai untuk memotong kabel. Oke. Selanjutnya akan kita buktikan bagaimana cara pengerjaan daripada alat tang kombinasi tersebut. Di sini ada kabel NWA. Juga nanti ada kabel NWM. Kita perhatikan di sini saya akan memakai kemampuan mata pisau daripada tang kombinasi, yang mana dia bisa memutus-mutus, memotong kabel. Selanjutnya kita lihat lagi, kita buktikan apakah tang kombinasi ini bisa untuk memuntir. Maka kita perhatikan sini. Sini ada dua kabel yang sudah terkupas isolasinya. Ini ada dua kabel yang sudah terkupas isolasinya. Maka dengan memakai tang kombinasi, kita bisa membuat kabel ini terpuntir. Dan lebih bagusnya lagi, kita pakai tang sebiji lagi ini untuk menahan. Jadi ini menahan, yang satu menahan, yang satu memuntir. Puntiran yang bagus di dalam suatu sistem pemakaian instalasi penyambungan kabel-kabelnya itu lebih ini potong tidak usah pakai tangan, kita pakai tang lancip untuk menahan daripada pangkal kabel. Selanjutnya kita akan pakai ini untuk memuntir. Maka di sini kita akan belajar memuntir kabel. Nah, di sini di dalam pelajaran ini kita diajari bagaimana cara kita memuntir kabel. Ini dia. Semakin banyak puntirannya, semakin rapat, semakin kuat, semakin bagus penyambungan kabel instalasinya. Dan kalau bisa, kalau ada sepatu kabel, kita nggak usah pakai stasi ban, pakai sepatu kabel atau desktop namanya. Maka ujungnya ini kita lebihkan, kita pirangkan dia, sehingga nanti kalau kita pakai desktop, maka kita masukkan ini. Kekuatan daripada ikatan penutup daripada kabel desktop tadi akan dikunci oleh dua kawat yang melintang ini. Tetapi kalau seandainya kita tidak ada desktop tersebut, maka kita bisa meneruskannya. Kita bisa meneruskan daripada puntiran daripada kabel kita ini. Puntir sampai habis. Selanjutnya, puntiran kita ini akan kita selasi ban. Kita ambil isolasi, kita selasi ban. Berapa jarak daripada puntiran tersebut? Lebih bagus, lebih baik sekitar 1,5 cm. 1,5 cm sepanjang ini dia. Itu lebih bagus. Selanjutnya, yang kedua, fungsi daripada tang kombinasi ini yang saya bilang tadi, dia bisa menjepit baut-baut kecil. Contoh misalnya ada sebuah baut, ini bisa ditahan dengan memakai drum ini. Kita bisa lihat tahan. Selanjutnya, yang ini bisa pakai kunci pas diputir. Nah, dijalankan dia. Jadi di sini fungsi daripada tang kombinasi ini untuk menahan kepala baut. Nah, ini tapi kepala baut yang kecil, jangan yang gede-gede, nggak bisa dia. Nah, dan ini tidak merusak daripada gerigi mulut daripada tang kombinasi tersebut. Selanjutnya, untuk menjaga tindakan keselamatan kerja daripada tang kombinasi tersebut, kalau di masyarakat kita ini namanya tang biasa, karena biasa digunakan, biasa didapat di rumah. Anda perhatikan, pegangan tangan daripada tang kombinasi ini
jangan sampai ada yang terkelupas atau lecet. Jangan ada yang terkelupas atau lecet. Kalau seandainya terkelupas, ini bisa membahayakan bagi pemakai tang tersebut. Dia akan kena setrum, ya, dia akan kena kontak badan daripada aliran listrik tersebut yang kita sambung. Karena bisa saja kita menyambung kabel-kabel itu, bisa saja dalam kondisi bertegangan, bisa saja dalam kondisi yang tidak bertegangan. Nah, jadi tindakan keselamatan kerja yang pertama, perhatikan isolasi pembalut daripada tang kombinasi tersebut. Seandainya ya ada luka-luka atau lecet yang bisa tembus ya aliran listriknya ke tubuh kita melalui tangan, ini sangat berbahaya sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah melakukan tindakan di luar daripada kemampuan tang tersebut. Misalnya, kita lihat di masyarakat, tang kombinasi tersebut dipakai untuk memukul paku. Jadi ini paku dipukul. Makanya banyak kita lihat di masyarakat kita, tang kombinasi ini mulutnya itu lari setelan. Dan ada yang patah kepalanya satu di atas. Patah. Itu kenapa? Karena dipakai untuk memukul. Tidak dibenarkan di bengkel listrik SMK Sinar Sunyi ini memakai alat-alat tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, tindakan keselamatan kerja kita selalu ini dipakai, mata pisau ini dipakai untuk memotong paku. Ini tidak diperbolehkan karena paku itu logamnya dari logam besi. Besi itu lebih keras daripada tembaga ini, lebih keras daripada tembaga. Maka kalau ini dipakai untuk memotong paku, bahkan mencabut paku, ada pakunya lengket di papan, ini dicongkel, dicabut dengan tang kombinasi, dan ini tidak dibenarkan. Maka kalau seandainya kedapatan siswa memakai benda alat-alat kerja pertukaran kelistrikan tidak sesuai dengan fungsinya, maka siswa tersebut akan ditegur, dinasihatin, dan diberi sanksi. Ya, maka itulah salah satu kedisiplinan SMK Sinar Sunyi ini untuk menjaga keselamatan kerja daripada alat-alat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan tang potong. Kalau kita lihat bentuk ini, bentuk gunting, ya. Ini dipakai untuk memotong kabel, memotong kabel. Jadi kalau orang-orang kelistrikan, kalau mau memotong kabel, ya, dia akan memakai tang potong. Dia akan memakai tang potong. Dan kalau kita lihat di sini ada lingkaran kecil daripada mata pisau ini dipakai untuk mengupas isolasi kabel. Mengupas isolasi kabelnya. Ini dia. Jadi bulatan di sini, di ujung daripada mata pisau ini bisa mengupas isolasi kabelnya. Banyak juga orang yang tidak tahu apa fungsi bulatan sini, itu mengupas isolasi kabelnya. Tindakan keselamatan kerja pada tang potong, ya, jangan pernah dilakukan. Ya. Banyak kita lihat di masyarakat kita, ya, dan juga siswa di SMK Sinar ini tidak dibenarkan, ya, memakai alat tang potong tersebut tidak sesuai fungsinya. Contoh, ini dipakai untuk memotong paku. Jadi dipotongnya paku-paku, mungkin ya paku kecil, paku sedang, dipotongnya. Kalau yang kecil mungkin bisa langsung terputus, tak. Tapi lama-lama mata pisau dari para tang potongnya akan rusak. Kenapa? Timbul pertanyaan. Karena kemampuan mata pisau tang potong tersebut bukan untuk memotong logam besi, tapi dia hanya untuk memotong logam
yang terbuat daripada tembaga, ya, yang lebih lunak daripada besi. Selanjutnya apabila ini tidak terpotong paku, maka diambil martir, ini akan dia pukul. Ya, maka sudah sangat tidak baik untuk menjaga keselamatan kerja daripada tang potong tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, ya, di masyarakat kita banyak kita temui, ya, tang potong ini dipakai untuk memotong seng, memotong pelat seng. Bayangkan pelat seng begitu yang lebar itu dipotong pakai tang potong, maka ini akan merusak. Padahal kita tahu kalau memotong pelat seng tersebut bisa memakai gunting seng. Tapi kadang-kadang karena kita lemah daripada sistem pemeliharaan alat, maka kita di sini ada pula istilah tak ada rotan akar menjadi, itu yang menjadi kendala sama kita di dalam keteknikan. Kalau tidak ada alat yang sesuai dengan fungsinya, maka jangan dipakai alat lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita lihat ada sebuah tang lagi, ya, mulutnya panjang ke depan, ya. Sudah itu ada gigi-gigi, ada ulir-ulirnya, dan itu ada gigi-gigi bulat kecilnya. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau di dalam kelistrikan, ini gunanya untuk membuat mata IT, sambungan mata IT. Ya. Nah, kalau di baut-baut itu selalu kalau menyambung kabel pada sebuah baut, maka kita akan membuat sambungan mata IT. Ini contoh cara pengerjaannya. Kalau sebuah kabel berinti tunggal seperti ini, tidak kabel serabut, maka untuk menyambungkan ke kepala baut, misalnya ini mau sambungan kemari, maka kita akan membuat sambungan mata IT-nya dulu. Nah, kita buat sambungan mata IT dulu. Ini dia. Setelah baut masuk ke dalam baut ini, maka selanjutnya akan kita jepit. Ini akan kita jepit. Nah, inilah mata IT. Inilah fungsi yang utama di dalam sistem kelistrikan. Selanjutnya kita lihat sini ada mata pisau, ada juga mata pisaunya. Maka ini juga bisa dipakai untuk memotong-motong isolasi kabel, Jadi pada fungsinya setiap tang itu lebih dari satu fungsinya. Dan di benda-benda kerja lain ini juga bisa dipakai. Untuk apa? Untuk menjepit benda-benda kecil dalam ruangan sempit. Nah, misalnya ada baut yang mau dipakaikan pada benda sempit, dia akan sorongkan ke dalam ruangan sempit tersebut. Nah, baru dikunci. Jadi inilah guna daripada tang mulut buaya atau tang lancip. Tindakan selamatan kerjanya harus kita perhatikan juga isolasi daripada pemegang tang tersebut. Kalau seandainya ada yang luka, ada yang tergores, yang sudah terjadi kebocoran arus ini, itu sangat berbahaya sekali. Maka kita harus ganti ini isolasinya. Atau walaupun dalam keadaan darurat, ini bisa kita balut dengan isolasi atau isolasi bahan yang tebal. Selanjutnya di masyarakat kita, ini juga banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan fungsinya. Apa itu? Contohnya masih dipakai untuk memotong paku. Dipakai untuk memotong paku juga nih. Dan dipakai untuk mencongkel. Jadi ada jendela-jendelanya apa dicongkel. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali dan mendongkrak baut. Dan juga ini dipakai untuk mendongkrak baut. Nah, itulah makanya kita di sini tidak dibenarkan siswa, ya, memakai alat yang tidak sesuai fungsi dan kegunaannya. Gunanya apa? Untuk menjaga keselamatan daripada alat tersebut dan daripada manusianya juga. Selanjutnya kita akan lihat ini ada dua bentuk benda, ya. Ini namanya tang wax prefer.
Anda perhatikan ini, ya. Bentuknya hampir sama dengan tang kombinasi tersebut. Dia ada di sini mata pisaunya, di sini ada mata pisau, di sini ada bulatan-bulatannya. Kegunaan itu apa? Di sini ada gerigi-geriginya. Gunanya itu apa? Yang pertama, untuk yang mata pisaunya ini bisa dipakai untuk memotong-motong kabel. Dan ini tang ini paling disenangi oleh siswa, ya, paling disenangi oleh siswa. Kenapa? Karena di sini juga bisa, ya, memasukkan kabel ke dalam lubang ini dan bisa memotong, kabel langsung potongnya, langsung dia potong. Dan bisa juga kalau kita ambil diameternya agak kecil, dia bisa juga mengupas isolasi kabel. Dia bisa mengupas isolasi kabel. Perhatikan, dia bisa mengupas isolasi kabel. Dia bisa mengupas isolasi kabel. Jadi dengan lubang ini, selain dia bisa memotong kabel, juga kalau lubang diameter lebih kecil daripada diameter kabel ini, dia bisa mengupas isolasi kabelnya dengan cepat. Jadi ini termasuk tang yang sangat-sangat disenangi oleh siswa. Nah, selanjutnya, gerigi-gerigi daripada tang tersebut, apa kegunaannya? Yakni dia akan membuat sambungan skun kabel. Jadi nanti skun kabelnya akan diletak sini dan dia akan dia jepit. Tapi itu apabila seandainya ada kabel yang mau disambungkan ke terminal, sementara kabel yang disambung itu kabel serabut. Nah, maka coba perhatikan kembali. Ini kita masukkan, kita kupas isolasi kabelnya, kita puntir. Kalau bisa kita lapiskan dua begini kabelnya, baru kita masukkan skun garpu kabel tersebut, kita masuk ke dalam. Dan ingat, batas daripada kabel harus pas di sini, dan isolasi kabel itu harus sampai di ekor daripada skun tersebut, sehingga tidak membahayakan daripada sistem pemasangan dan pemakaian tersebut terhadap manusia. Selanjutnya, udah kita masuk seperti ini, maka kita letakkan dia di drap pertama. Boleh drap pertama, boleh drap kedua, tergantung kepada bentuk daripada skun tersebut. Maka kita perhatikan, ini akan kita jepit di depan satu dan di belakang satu. Maka inilah hasilnya, ya. Dengan memakai tang ini kita sudah bisa membuat skun kabel, penyambungan kabel-kabel tenaga atau kabel serabut untuk ke baut-baut kecil. Nah, di dalam kelistrikan tadi ada dua sistem tadi. Ada sistem penyambungan kabel tunggal dengan membuat mata itik, dan ada juga sambungan kabel serabut dengan membuat skun atau sepatu kabel. Nah, kalau tadi di kabel serabut ini dia cara menyambung ke terminalnya, ke bautnya. Kalau kabel tunggal, kita harus membuat sambungan mata itik. Gunanya apa? Agar penyambungan kabel pada inti kabel tunggal tersebut kuat. Karena setiap arus mengalir pada inti logam akan menghasilkan panas. Panas pada inti logam akan menghasilkan pemuaian. Sifat logam tersebut akan memuai. Kenapa? Karena kena panas. Panas itu dari mana? Dari arus listrik yang mengalir. Juga sama dengan ini. Jadi karena ada skun, maka semakin mengalir arus, semakin terjadi panas, semakin menjepit. Nah, dibuat tersebut sehingga tidak terjadi kelonggaran pada sambungan-sambungan kabel di terminal-terminal tersebut. Nah, selanjutnya tindakan keselamatan kerja pada tang tersebut, ya, karena ini jarang tang ini ada di rumah, yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat laboratorium praktek pendidikan. Maka di sini diwanti-wanti jangan ada anak-anak atau siswa-siswa kita memakai alat ini untuk memotong paku juga. Memotong paku.
Jangan ada di sini ya siswa-siswa kita memukul dengan memakai tang tersebut. Itu sangat berbahaya sekali terhadap keselamatan benda atau alat pertukangan listrik tersebut. Selanjutnya di sini ada bagian isolasinya juga. Seandainya sudah terkelupas ya, maka tolong diganti dan dimasukkan lagi pembalut yang lain atau diisolasi. Itulah untuk menjaga keselamatan benda atau alat-alat tukang tersebut. Selanjutnya masuk kita ke sistem alat pengunci dan pembuka, yaitu obeng. Obeng dalam kelistrikan harus benar-benar berisolasi yang baik, karena ini kita untuk membuka sekop baut yang kebanyakan masih bertegangan. Jadi oleh karena itu, maka di sini kita wanti sekali. Bahkan lebih bagus lagi kalau tangan seperti ini, dia sampai ke pertengahan daripada besi obeng tersebut. Obeng dalam kelistrikan ada dua, ya, ada dua jenis. Ada namanya obeng alur satu. Ini namanya obeng alur satu, atau di masyarakat kita dikenal dengan obeng biasa, atau obeng minus, atau obeng negatif. Ya, kalau di elektronika namanya obeng negatif. Tapi kalau dalam kelistrikan harus kuat, ini namanya obeng alur satu, ya, atau obeng negatif. Anda perhatikan sini, isolasinya harus benar-benar kuat dan bagus. Obeng alur satu ini fungsinya itu apa? Untuk membuka kepala baut alur satu. Jadi kalau obengnya alur satu, obengnya negatif, maka dia harus membuka kepala baut negatif. Oke. Selanjutnya, obeng alur satu ini tadi, dia akan membuka kepala baut atau kepala sekrup alur satu. Nah, ini bisa kita lihat, dia satu masuknya. Nah, jadi kalau seandainya kita sekrupkan dia ke benda kerja, papan, triplek segala macam, maka kalau bautnya alur satu, maka yang dipakai obeng alur satu. Kalau seandainya bautnya alur dua, seperti alur dua, maka yang kita pakai juga obeng alur dua. Nah, tidak dibenarkan siswa ya menyalahi pemakaian alat-alat di dalam kelistrikan. Tidak dibenarkan siswa memakai alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dan juga di sini sama, di sini juga ada obeng positif dan negatif, atau alur satu dan alur dua. Nah, ini untuk pekerjaan membuka kepala baut, kepala sekrup yang lebih kecil lagi. Maka kita perhatikan, lihat isolasinya sampai ke ujung daripada mata pisau obeng tersebut. Dan inilah bentuk daripada obeng yang dipakai di dalam kelistrikan. Dan keselamatan kerja daripada alat obeng tersebut, keselamatan kerjanya untuk obeng yang alur satu. Ini obeng alur satu. Ini di masyarakat kita luar biasa, ya, kesalahan pemakaian alat. Yang pertama, obeng alur satu ini dipakai dijadikan pahat. Dijadikan pahat, ini kepalanya, ekor daripada obeng tersebut dipukul. Kepala ini dipukul pakai martil. Kepala ini dipukul pakai martil. Jelas ini akan merusak, akan pecah, dan akan rusaklah isolasi daripada obeng tersebut. Kenapa? Karena ini sudah kesalahan di dalam pemakaian alat, dan ini tidak tahan untuk dipukul. Karena ini terbuat dari isolasi plastik, ya, plastik keras atau plastik lunak, dan ada juga yang terbuat dari karet. Kalau dipukul ini pecah, dan juga mata pisaunya akan rusak. Mata pisaunya akan rusak. Berbeda kalau obeng di otomotif, itu di otomotif. Nah, ada juga obeng yang bisa dipukul, tapi kita dikelistrikan
tidak ada obeng dipakai untuk memukul. Itulah kesalahan pemakaian alat. Tindakan keselamatan kerja kita, jangan pernah ini dipakai sebagai obeng dan dipukul kepala daripada obeng tersebut. Yang kedua, kesalahan pemakaian alat ini dipakai untuk mencongkel. Maka banyak ini bengkok. Obeng-obeng kita di rumah itu banyak bengkok karena dipakai untuk mencongkel. Ini satu kesalahan besar. Dan yang lebih fatal lagi, di dalam kelistrikan tidak dibenarkan siswa obeng alur 1 dipakai untuk membuka kepala baut alur 2. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena bisa merusak permukaan kepala baut alur 2 dan akibatnya bisa calus. Kalau sudah calus, longgar, maka baut tersebut tidak akan bisa dibuka lagi. Kalau udah dipakai obeng alur 1 membuka alur 2, dipakai kembali obeng alur 2 tidak bisa lagi masuk karena ada longgar. Istilah apanya? Calus. Tidak bisa dibuka lagi. Maka rusaklah sistem. Itulah pemakaian alat obeng. Dan tolong sangat diperhatikan sekali kalau seandainya bantalan daripada karet tersebut atau plastik tersebut sudah rusak, sudah lecet, sudah pecah, mohon segera diganti atau dibungkus pakai isolasi tebal, ya, sehingga tidak mengakibatkan kena setrum yang pekerjaan yang mengerjakan listrik tersebut. Jadi tindakan keselamatan kerjanya, jangan pernah obeng tersebut dipakai tidak sesuai dengan fungsinya, dan apabila terkelupas isolasi daripada obeng tersebut, maka segera dibalut, dilapis dengan karet, dengan selasi ban juga boleh. Lanjut. Selanjutnya kita akan mengenalkan alat martil, ya, alat pemukul. Di dalam kelistrikan, ya, kebanyakan dipakai jenis martil adalah martil tanduk. Martil tanduk ini mempunyai dua fungsi. Satu dipakai untuk pemukul, satu lagi dipakai untuk mencabut paku. Paku-paku apa? Paku-paku klem. Jadi inilah klemnya. Kalau seandainya udah dipakul ke dinding, maka kita pakai ini pemukulnya. Maka seandainya kalau mencabut, maka kita pakai martil tanduk ini. Tanduk ini kita pakai untuk mencabut klem. Anda perhatikan di sini, ini ada martil yang gagangnya dilapisi karet. Ini sangat bagus sekali untuk keselamatan kita, tindakan keselamatan kita terhadap diri atau manusianya sendiri. Ada juga martil yang terbuat pelapisnya plastik, sampai sini plastik, ini kayu. Tindakan keselamatan kerja daripada martil, kebanyakan siswa, ya, atau masyarakat awam juga, ya, pemakaian martil tanduk ini, yang tanduk ini dipakai untuk mencabut paku-paku gede. Jadi dicabutnya pakunya, misalnya ini paku yang gede. Kalau nggak bisa dia cabut, dia kasih lagi bantalannya, cabut. Ini bisa mengakibatkan martil patah. Karena martil tanduk yang dalam tes ini didesain untuk mencabut paku klem. Paku klem itu tidak ada yang besar. Dia ukurannya ukuran kecil paku klem itu. Apalagi paku klem kabel, paku klem pipa, nggak ada mencabut paku-paku yang gede. Ini paku 5 inci cabut pakai dia hancur, patah nanti kayu ini. Jadi kalau mencabut paku-paku gede, maka pakailah linggis. Ada alat linggis namanya. Itu untuk mencabut paku-paku besar. Selanjutnya, kalau seandainya dicabut paku gede itu tidak terbuka, tidak terangkat, maka dia pakai martil lagi, satu lagi, dia pukul ini. Maka rusaklah tanduk daripada martil tersebut, bahkan ada yang patah. Bahkan adanya
yang patah. Nah, inilah ya tindakan keselamatan kerja kita tidak dibenarkan. Siswa memakai martil tanduk ini untuk mencabut paku-paku gede, paku besar, dan juga kepalanya ini dipakai untuk memukul paku-paku dari sedang ke bawah aja. Jangan paku-paku gede yang 4 inci, 5 inci, jangan. Nah, selanjutnya berusaha memegang martil itu di sini. Jadi cara menokok martil itu gini. Jadi ujung ini dipegang, bukan gini. Salah ya. Oke. Lanjut. Kita teruskan. Kita akan mengenal ini trackball. Ini sering dipakai ya di dalam teknik penerangan listrik, yaitu membuka lubang awal skrup. Membuka lubang awal skrup. Jadi kalau seandainya ada benda-bendanya mau dibaut, nah misalnya di sini, ini, kalau ini mau kita skrup, maka untuk membuat lubang awal daripada skrup, kita bisa memakai, nah ini, kita bisa memakai jarak atau namanya trackball, ya. Nah, ini masih cara manual, tapi kalau alat canggihnya, nah kita sudah memakai bor-bor DC dan bor AC. Nah, di sini kita hanya menempelkan memakai bor DC dan AC untuk menyekrup. Ini AC dan ini DC. Caranya gimana? Kita pilih daripada bor tersebut, kepala bor ini, baik ada 3 nih, 1, 2, 3. Kita ambil dulu yang ini, kita masukkan dia kemari, kita kunci dia. Setelah kita kunci, maka nanti kita bor ini. Jadi di mana mau kita baut? Sini. Nah, nanti dia akan berputar dia. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, ini cara cepat. Oke, ini cara cepat. Dan buat DC nya seperti itu. Untuk yang DC-nya kita juga pilih apakah alur 1 atau alur 2. Nah, ini cuma ada yang alur 1. Nah, ini ada yang alur 1. Maka ini kita masukkan. Nah, maka nanti ada yang baut alur 1 sama. Maka nah, ini akan dia akan mengunci. Oke. Nah, jadi kalau ada tadi macam ini, kita tinggal masukkan aja ini kemari, maka dia akan berbuka. Nah, oke. Nah, jadi ini pemakaian alat ini sangat canggih, sangat baik, dan kerjanya sangat cepat. Itu pemakaian daripada apa ini tadi. Ini jelas nampak, kita lihat kepala bautnya dan besar membernya. Maka dimanapun posisinya akan kita gerak, misalnya sini, kita hanya tinggal menekan aja. Nah, begitulah seterusnya. Ya, jadi di dalam cat ini untuk dipakai untuk membaut. Kena matanya alur 2, maka skrup juga alur 2. Nah, kalau dia skrupnya alur 1, ini alur 1, maka kepala bautnya juga alur 1. Nah, jadi dia bisa masuk kemari. Nah, oke. Nah, dipastikan kan? Nah, jadi dia bisa masuk kemari. Nah, jadi dia bisa mengunci. Ya, mengunci alur 1 tersebut. Oke. Nah, ya. Ya, oke. Itulah fungsi daripada alat-alat daripada pertukaran kelistrikan untuk mengebor daripada skrup atau skrup alur 1 atau alur 2. Selanjutnya pisau cutter. Pisau cutter
Ini dipakai untuk di mana? Ini dipakai saat kita mengupas kabel-kabel yang berisolasi berlapis-lapis. Seperti contoh ini kabel NEM, ya. Nah, ini kita kupas, tapi ingat jangan sampai kena yang bagian dalamnya. Setelah kita potong pakai pisau cutter, maka bisa kita putar dikit kayak gini, langsung kita tarik. Itu dia. Kita tarik. Nah, di sini ada 3 inti kabel tunggal. Kalau mau kita pakai juga nggak pakai pisau cutter juga boleh, bukan nggak boleh, boleh. Nah, biasanya pisau cutter ini mengupas kabel-kabel isolasi, kabel-kabel yang berinti tunggal tapi berdiameter besar. Nah, biasanya kita pakai pisau cutter. Kenapa? Kalau kita pakai tantang yang tadi kita jelaskan, maka agak susah. Nah, tapi kalau seperti ini masih bisa pakai tang ini pun masih bisa dia, masih bisa. Nah, insya Allah masih bisa dia. Oh, terpotong dia. Masih bisa dia. Nah, cuma lagi udah agak payah masuk ke lubang ini karena diameter kawan ini sudah agak besar. Jadi itulah guna daripada pisau cutter ini, ya, untuk mengupas ya kabel-kabel yang berlapis-lapis isolasinya. Nah, seperti yang saya praktekkan, seperti itulah cara mengupas isolasi kabel. Hati-hati jangan sampai kena isolasi dalamnya. Jadi kita ada feeling perasaan kita bagaimana cara mengupas seperti yang saya lakukan tadi. Jadi tidak mengena daripada isolasi kabel yang ada di dalam. Selanjutnya, helm atau kacamata dulu. Kacamata di setiap pemakaian kelistrikan ini sangat perlu sekali dalam memakai alat kacamata. Ya, kacamata ini untuk melindungi mata kita dari proses ya pertukangan tadi. Misalnya kita menokok, ada debu batu yang melenting mengenai mata kita. Dengan kita memakai kacamata, maka otak tak. Selanjutnya ada kacamata kerja. Ya, kacamata kerja ini sangat penting sekali ya untuk keselamatan mata kita. Karena kita tadi akan melakukan pemukulan, akan melakukan pemotongan, akan melakukan penguncian baut, akan melakukan penyeprupan dengan alat ini tadi. Maka nanti akan timbul percikan-percikan batu, percikan-percikan logam yang bisa saja melenting mengenai mata. Tetapi dengan kita memakai kacamata, maka selamatlah mata kita dari bahaya percikan-percikan debu, besi dan jadi alat pelindung mata ini harus dipakai setiap siswa yang bekerja di dalam kelistrikan. Selanjutnya kita ada memakai alat helm. Ya. Helm ini juga sangat vital juga bagi keselamatan manusia. Helm ini pelindung daripada kepala kita. Ini tambah dengan kacamata tadi. Inilah alat yang dipakai untuk sebagai pengaman. Kalau helm tadi gunanya apabila ada benda-benda, karena kita tadi mukul, mungkin manjat, mungkin ada benda-benda baut yang jatuh, ya, atau alatnya langsung jatuh menimpa kepala kita. Dengan adanya helm, maka selamatlah diri kita. Tapi kalau seandainya nggak ada helm, langsung jatuh batu atau baut atau alat-alat pertukangan, maka bocorlah kepala kita dan mungkin bisa berakibat atau kematian. Selanjutnya, di sini akan kita lihat juga ada tangga kerja, ya. Ini tangga ini juga dipakai untuk mengerjakan di bagian-bagian atas daripada satu sistem instalasi tersebut. Tangga ini juga berfungsi untuk mengamankan daripada pekerja. Seandainya dia tidak memakai tangga dengan memanjat pakai kayu tunggal,
atau alat-alat lain yang tidak tangga, maka itu akan membahayakan keselamatan kerjanya Anda. Selanjutnya baju kerja. Di sini siswa diarahkan ya untuk memakai baju kerja. Ya. Baju kerja ini dipakai membalut tubuh kita ya, lebih aman daripada hal-hal yang tidak diinginkan, dan kainnya lebih tebal daripada baju yang kita pakai. Tidak itu dia pakai resleting, celana dengan baju satu set, sehingga tidak ada di sini yang bisa membahayakan daripada tubuh kita. Kenapa? Tubuh kita semua dibungkus oleh baju tersebut. Inilah baju praktek atau baju kerja bagi orang-orang pertukangan kelistrikan. Selanjutnya, ini kita lihat ada kotak. Ini kotak alat dipakai untuk menyimpan semua peralatan-peralatan pertukangan kelistrikan. Ya, ini ada 2 tingkat. Ada 1 tingkat pertama, ada 1 tingkat kedua. Jadi di sini banyak kali kapasitas daripada alat yang bisa dimasukkan. Di sinilah bahan-bahan pertukangan yang dimasukkan. Di sini ada sarung tangannya, juga ada kacamata sama kayak tadi, dan juga ada tas pertukangan. Ini tas pertukangannya, ini bisa dibungkuskan ke badan kita. Di sini juga alat-alat obeng, tang segala macam. Sini paku, sini baut skrup di sini semuanya. Jadi lebih mengefisienkan cara kerja mengenai di bidang kelistrikan, dan juga bisa lebih mengefisienkan kegagalan di dalam bekerja atau akibat-akibat fatal di dalam pekerjaan kelistrikan. Demikianlah ya, materi praktek pertama kita yang menyangkut masalah praktek mengenal alat-alat pekerjaan kelistrikan dan penjelasan tentang keselamatan kerja. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya Allah, semoga anak-anakku, anak-anak bangsa ini mampu menerima penjelasan dan uraian dari saya. Dan terima kasih. Oke.